Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Absen dulu ya untuk kehadirannya. Andini, Reza, Robi, Rehan. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, kali ini Bapak akan mengajarkan mengenai hukum bacaan mim sukun, yaitu idhar syafawi. Nah, sebelum ke materi, Bapak mengingatkan terlebih dahulu untuk materi sebelumnya, yaitu tentang memahami kandungan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, seluruh kegiatan atau kebutuhan maupun itu zikir tidak bisa kita lakukan melainkan atas izin Allah. Nah, jadi jangan kita melupakan meninggalkan jalan hidup untuk meraih apa yang kita inginkan terhadap dua hal itu, yaitu sabar dan sholat. Nah, langsung saja materi yaitu idhar syafawi. Nah, kalian tahu ilmu tajwid? Sebelum ke situ ya, ilmu tajwid, siapa yang tahu ilmu tajwid? Ya, ilmu tajwid, ilmu sendiri artinya tahu, mengetahui atau memahami. Sedangkan tajwid artinya memperelok atau memperbagus. Nah, jadi ilmu tajwid ialah ilmu untuk mengetahui, ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya membunyikan huruf-huruf Al-Quran dengan benar. Nah, mungkin itu menyangkut dengan makharijul huruf atau tempat huruf, sifatul huruf atau cara pengucapan dan yang lain-lain. Nah, gunanya ilmu tajwid itu untuk apa sih? Nah, gunanya ilmu tajwid itu yang pertama untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan. Yang kedua, memelihara lisan kita saat membacanya. Nah, hukum ilmu tajwid. Hukum ilmu tajwid kalian sudah tahu apa hukumnya? Ya, hukumnya yaitu fardu kifayah. Hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu fardu kifayah, yaitu kewajiban yang bisa diwakilkan oleh orang lain dan kewajibannya itu akan gugur. Nah, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain, yaitu kewajiban yang dilakukan dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, ada satu ayat yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran secara pas, baik dan benar. Nah, pada Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan. Yang dimaksud dengan ilmu tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Nah, kali ini Bapak menerangkan hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun itu sendiri ada 3. Yang pertama idhar syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga ifa syafawi. Nah, Bapak akan fokus pada idhar syafawi. Nah, idhar syafawi, idhar itu artinya jelas. Nah, sedangkan syafawi berasal dari kata safatun yang artinya bibir. Berarti
jelas di bibir. Nah, hukum bacaan idhar syafawi ini ialah apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, dibaca terang dan jelas. Nah, dibaca jelas, terang dan jelas di bibir dan dibaca satu harokat. Nah, kemudian kalian yang Bapak pesan kemarin membawa juz hama kan. Nah, sekarang kalian lihat juz hamanya dalam Quran surat Al-Fil. Sudah apa belum? Dalam Quran surat Al-Fil sudah. Nah, Bapak akan menuliskan contohnya pada ayat pertama dan kedua. Bapak bacakan terlebih dahulu, nanti kalian menyiapkan. Pertama, alam tara kaifa alam yaj'al. Jadi ini adalah bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ta. Kemudian apa? Mim sukun bertemu dengan ya. Nah, ayo dibaca bersama-sama. Alam tara kaifa alam yaj'al. Nah, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Bapak ulangi lagi ya. Bacaan idhar syafawi ialah apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara membacanya dengan terang dan jelas di bibir. Nah, merapatkan kedua bibir, kemudian segera membukanya untuk membaca huruf berikutnya. Dibaca satu harokat. Jadi, misal contoh yang tadi ya, alam tara kaifa, alam tara kaifa. Jadi alam tara kaifa, bibirnya merapatkan kedua bibir, terus segera membukanya kembali. Alam tara kaifa alam yaj'al. Nah, dari sini ada pertanyaan. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, untuk mengecek kejelasan, Bapak akan mengetes kalian. Coba kalian cari hukum bacaan idhar syafawi masih dalam Quran surat Al-Fil, tapi pada ayat lain. Coba yang berani menuliskan ke depan di sini, menuliskan ke depan. Nanti yang berani ke depan akan Bapak kasih nilai tambahan. Silakan siapa? Nah, tadi sudah dituliskan oleh temanmu Reza. Nah, ini yang ditulis Reza. Ya, benar. Ini hukum bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan to. Nah, Bapak baca dulu, kemudian kalian mengikutkan ya. Alaihim tayran ababil. Ayo dibaca bersama. Alaihim tayran ababil. Nah, tepuk tangan untuk Reza. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Reza dengan Andini, Novi dengan Rehan. Nah, masing-masing kelompok akan mencari hukum bacaan idhar syafawi. 3 hukum bacaan idhar syafawi dalam juz amma kalian. Nah, silahkan diskusikan nanti. Kalau sudah, perwakilan salah satu mempresentasikan ke depan, lalu kelompok lain menanggapinya. Nanti yang aktif akan Bapak kasih nilai tambahan. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang materi hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, jadi idhar syafawi adalah
jelas dibaca di bibir. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ta, dibaca dengan jelas dan terang, dibaca satu harokat. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mencari hukum bacaan idhar syafawi 5 hukum bacaan idhar syafawi yang ada di Al-Quran. Kemudian jangan lupa belajar ya di rumah untuk mempelajari materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu tentang huruf hukum bacaan idgham mimi, yaitu apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, cara membacanya seperti ditasjidkan, dibaca 2 harokat. Kalian itu pelajari nanti ya di rumah. Nah, sekarang Bapak akan menutup pelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah, dan ketua kelas memimpin doa. Sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.